Halo, selamat malam. Saya Heranov Al-Bashir akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program spesial ulang tahun ke-11 CNN Indonesia Insight to Impact. Pada hari ini pemirsa 15 Desember 2025 menandai 11 tahun CNN Indonesia hadir untuk Anda. Selain menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, CNN Indonesia juga menghadirkan kisah sosok-sosok inspiratif yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Dalam program spesial CNN Indonesia, program CNN Indonesia Heroes. Dan pada hari ini kami akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu, kurang beruntung di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Sosok inspiratif Ayah Susi Damayanti, kisahnya diangkat dalam program CNN Indonesia Heroes pertengahan Maret 2024 silam dan mendapat banyak perhatian baik dari pemerintah daerah, pihak swasta hingga masyarakat luas. Suara anak-anak belajar bahasa Inggris dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bergema di sebuah bangunan di Desa Gintung Cilejit, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat yang diberi nama Istana Yatim Baitul Quro itu pertama kali didirikan oleh Ayah Susi Damayanti dan suaminya di tahun 2017. Saat itu, Ayah melihat ada ratusan anak yatim piatu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka ditinggal ayah sebagai penopang ekonomi keluarga sejak usia yang sangat belia. Tak jarang mereka harus hidup bersama sang nenek atau kerabat lainnya dan menjadi tulang punggung keluarga. Ada pula anak-anak yang mengalami gangguan psikologis dan terpaksa putus sekolah setelah menjadi yatim piatu. Seorang anak adalah kullu mauladin yuladu alal fitrah, semuanya pada dasarnya suci dan perlu diingat oleh kami, semua akan menjadi masalah tanpa pendidikan, terutama apapun yang akan terjadi terhadap masa depan anak-anak ketika mereka tidak diberikan pendidikan, terutama pendidikan secara agama yang kuat, prinsip yang kuat, ataupun nilai-nilai moral secara praktis ya yang bisa dicontohkan dengan kuat, maka itu tidak akan melahirkan generasi-generasi yang kuat dan tangguh, bahkan jauh dari generasi emas. Tak hanya memberi pendidikan gratis bagi anak-anak, melalui Istana Yatim Baitul Quro, Ayah juga memberdayakan para ibu tunggal di Desa Gintung Cilejit agar bisa mandiri secara ekonomi. Ia memberi pelatihan dan membukakan akses pasar untuk berbagai perkakas berbahan dasar anyaman bambu. Cerita tentang perjuangan Ayah Susi Damayanti diliput dan disiarkan pada program CNN Indonesia Heroes pertengahan Maret 2024 lalu. Kisah inspiratif yang memotret peran orang-orang biasa yang memiliki dampak luar biasa bagi lingkungannya itu mendapat banyak perhatian dari pemerintah daerah dan penonton setia CNN Indonesia. Setelah tayangan itu disiarkan, Ayah mengaku banyak sekali orang-orang yang datang memberi bantuan. Yang pertama, anak-anak dimudahkan dalam proses administrasi ya Kak, karena kami secara kewilayahan juga cukup jauh dari pusat pemerintahan. Kami juga mengurus kartu keluarga mereka, akte kelahiran itu kan nggak mudah. Kami diberikan akses itu, akses bantuan untuk anak-anak, dan juga akses-akses yang membuat UMKM kami ini mempunyai market sendiri di Kabupaten Bogor itu sendiri gitu, alhamdulillah. Bangunan Istana Yatim Baitul Quro yang sebelumnya berbentuk saung sederhana dari bilik bambu dan kayu itu kini mendapat bantuan renovasi
sehingga lebih nyaman dan aman untuk belajar. Kami diamanahkan gedung semegah ini, tempat dan juga fasilitas oleh PT Pegadaian yang secara cuma-cuma mereka menitipkan ini untuk masyarakat, untuk anak-anak yang kami bina di Istana Yatim Baitul Quro, dan itu tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Pergerakan ini jadi banyak ya yang turut serta di dalamnya gitu Kak. Dan ini kalau misalnya kami usaha sendiri rasanya ayah itu belum bisa gitu mengusahakan ini. Dengan perbaikan itu, ayah berhasil merangkul lebih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan gratis. Dari yang sebelumnya, ia hanya bisa membantu anak-anak di desa Gintung Cilejit. Kini anak-anak yang datang ke Istana Yatim Baitul Quro berdatangan dari 6 desa di 2 kecamatan. Alhamdulillah Mawar sangat bersyukur karena banyak juga yang mendapat bantuan dan juga kayak memberi banyak begitu bantuan kepada kehidupan Mawar juga. Di sini juga belajar jadi lebih nyaman, lebih lebih fokus juga untuk belajar dan lebih seru. UMKM binaan Istana Yatim Baitul Quro berupa perkakas dari anyaman bambu juga berkembang. Ayah mengaku setelah tayangan CNN Indonesia Heroes, pelanggan berdatangan tak hanya dari desa Gintung Cilejit, bahkan pesanan datang dari Australia. Istana Yatim Baitul Quro kini ditetapkan sebagai pusat pelatihan anyaman bambu di Kabupaten Bogor. Orang yang jauh di daerah luar Jabodetabek jadi tahu belanja ke sini Kak lewat siaran CNN, terutama untuk UMKM-nya. Banyak orang-orang luar, bahkan perkembangan kami sampai orang-orang di mancanegara. Ada orang dari Australia khusus datang ke sini hanya untuk membeli anyaman bambu ke Baitul Quro karena lihat di televisi, dan itu merupakan jalan wasilah yang luar biasa bagi kami yang ada di perkampungan ini. Dan kalau ayah sendiri ayah nggak bisa, karena ayah pun bersama seluruh keluarga Baitul Quro tidak bisa sendiri. Atas dedikasinya, sosok inspiratif Ayah Susida Mayanti beserta suami juga diberi apresiasi oleh pemerintah daerah dengan diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah yang paling juga membuat kami terharu. Kami pendiri Baitul Quro, ayah dan suami diberikan kesempatan untuk berdoa di Baitullah ya. Saat baru bulan Oktober kemarin kami diberikan apresiasi oleh Bupati Bogor pergi ke Tanah Suci, dan itu bagi kami momen yang sangat berharga ya, terutama untuk mendoakan Kabupaten Bogor, untuk mendoakan anak-anak yang kami bina dan pergerakan ini supaya bisa satu terus membawa maslahat, manfaat, juga bisa menginspirasi orang-orang lain yang ingin bergerak di bidang sosial. Di tengah dirupsi media, CNN Indonesia terus memberi ruang bagi sosok-sosok yang memiliki pergerakan positif di tengah masyarakat, menggaungkan gagasannya agar mendapat lebih banyak pengakuan dan penghargaan dari khalayak luas. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan usai jeda pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan sosok Ayah Suci Damayanti. Program spesial 11 tahun CNN Indonesia Insight to Impact akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di program spesial ulang tahun CNN Indonesia Insight to Impact. Seperti janji yang tadi saya katakan dalam program spesial pada hari ini, kita akan langsung menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat
dan juga lingkungan sekitarnya dalam program CNN Indonesia Heroes. Langsung saya sapa sudah hadir di studio kami dengan Mbak Teh Aya Susi Damayanti. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita orang Bogor Mas. ini ya. Ya alhamdulillah. Sama di Bogor gitu ya. Alhamdulillah. Sehat. Kemudian perlu saya juga jelaskan di sini, Teh Aya Susi Damayanti ini merupakan pendiri Istana Yatim Baitul Qurra, begitu ya, sosok yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang beruntung di Parung Panjang Bogor, pemirsa, dan sudah diliput oleh program CNN Indonesia Heroes beberapa waktu lalu ya, pada tahun 2004, Teh Aya. Iya. Bisa diceritakan perkembangan setahun ini seperti apa yayasan Anda? Wah, Masya Allah. Sudah cukup signifikan, banyak sekali yang memang berubah dari Baitul Qurra ini ya Kak. Alhamdulillah. Baitul Qurra ini karena lembaga kesejahteraan sosial yang dulu mungkin sebelum banyak perubahan kami ini satu langkah kamu mungkin masih kecil. Yang kedua minim fasilitas. Yang ketiga sangat keterbatasan SDM juga, dan kami belum bisa membayangkan akan seperti apa ya gerakan ini ke depannya. Sekarang alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan juga wasilah ditayangkan oleh CNN, program Heroes, justru ini menjadi semangat buat kami. Lembaga kami kini menjadi lembaga yang lebih terstruktur ya Kak, lebih formal. Juga lembaga kami ini diakui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor, terakreditasi SDM LKS-nya ini. Kami sebagai pelayan anak-anak prasejahtera ini sampai disertifikasi oleh Kemensos, karena memang tidak bisa sembarang gitu ya Kak ya. Terus selain itu setelah ditayangkan oleh stasiun televisi seperti CNN, jadi lebih banyak kepercayaan masyarakat lebih banyak tahu apa sih ini Baitul Qurra juga. Tapi yang terpenting adalah ada yang tidak berubah sih Kak, satu, Apa itu? yaitu niat kami. Niat kami untuk terus membersamai anak-anak dalam rangka mendampingi mereka agar menjadi anak-anak yang solihah, mandiri, tangguh, berakhlakul karimah untuk kemajuan Indonesia tentunya. Mungkin mereka nonton saat ini, mungkin bisa Anda sampaikan sesuatu hal yang mungkin membangkitkan semangat mereka hari ini. Silakan sapa dulu siswa-siswa Anda, murid-murid Anda di sana. Sampaikan apa yang ingin dirasakan, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kesayangan ibu, santri Baitul Qurra. Alhamdulillah ibu ditayangkan di CNN dalam rangka ulang tahun CNN. Ibu ingin menyampaikan satu hal, Nak. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti, kita harus punya ilmu. Yang kedua, insya Allah kalian adalah anak-anak pilihan Allah. Kalian harus tangguh, harus solih, harus berani, harus bersemangat dalam menuntut ilmu, harus sayang kepada ibunda tercinta di rumah, dan juga harus tumbuh dengan diproses oleh ilmu. Insya Allah kalian akan menjadi generasi emas Indonesia yang lebih baik dan menjadi anak-anak yang turut membangun Indonesia yang lebih maju. Ibu di sini mendoakan kalian semua dan seluruh keluarga. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat untuk anak-anak ibu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sayang sekali mungkin Anda tidak punya mobil yang cukup besar untuk membawa mereka ke sini begitu. Kalau bisa dibawa ke studio, langsung foto-foto bareng kita di sini sama mereka begitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali pahala yang akan Anda dapatkan nanti di akhirat nanti. Tentu banyak sekali hal-hal positif yang tetap Anda menjadi advokasi begitu ya. Inspiratif sekali Mbak Teh Aya. Tapi yang Anda bisa ceritakan ke kami, asal mulanya ini Anda guru atau sosok dari mana latar belakangnya kalau boleh tahu? Sehingga timbul niat untuk mendidik anak-anak. Iya, jadi asal mulanya Ayah itu guru honorer, guru yang mendidik di bidang mata pelajaran pendidikan agama. Ya, pendidikan agama di sekolah. Cukup lumayan lama, dari 2010. Intinya awalnya memang bentuk dari kepedulian kepada anak-anak yatim dan du'afa di sekitar. Kami ingin membantu mereka baik dari segi materi dan juga pendampingan secara pendidikan
dan agar menjadi lingkungan yang memang terkendali dan juga jangan sampai di antara kami, di lingkungan kami tidak banyak anak-anak yang mungkin merasakan hal-hal yang sulit gitu. Akhirnya Baitul Quro ini menjadi sebuah gerakan dari 2017 hingga sampai saat ini, dan terus bergerak untuk masyarakat dengan program-program yang lumayan cukup banyak. Bergerak untuk masyarakat termasuk kaum ibu-ibu ya. Anda juga punya geliat ekonomi ya, UMKM, bisa diceritakan nih. Tadi sempat kita putarkan paket pengantarnya, ada ibu-ibu yang cukup aktif, proaktif untuk ikut serta dalam pelatihan apa nih sebenarnya yang bisa Anda gambarkan? Jadi kami melibatkan keluarga anak-anak yatim itu sendiri dan juga duafa di sekitar. Bagaimana kami mempunyai sistem gotong royong di dalam pergerakan Istana Yatim Baitul Quro ini, Mas. Sistem gotong royong itu gimana? Yaitu dari kami, oleh kami, dan untuk kami. Yang dimana memang tidak bisa dipungkiri karena kami ini ingin bergerak membantu juga secara material. Pastinya harus ada sumber materialnya. Dan kami tidak bisa terus bergantung. Akhirnya ayah punya ide untuk memberdayakan keluarga yatim karena memang mereka di lapangan atau di lingkungan kami sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya lumayan sulit memang lapangan pekerjaan dengan keterbatasan usia, keterbatasan ijazah, tapi mereka punya satu, yaitu skill yang luar biasa, menganyam bambu. Akhirnya dari situ ayah berpikir agar pergerakan ini atau Istana Yatim Baitul Quro ini terus berjalan, ayah merekrut mereka dan memberikan pandangan yang akhirnya mereka pun mempunyai pandangan yang sama untuk sama-sama bergerak. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Bagaimana? Yaitu dengan memberdayakan UMKM anyaman bambu. Karena salah satunya produk lokal di desa kami, di daerah kami, mereka bisa menganyam. Dan akhirnya mereka mau berinovasi sehingga anyaman ini justru juga bisa menjadi warisan budaya yang bisa terus dipertahankan dan menjadi nilai jual yang lumayan alhamdulillah tinggi sampai dan ke berimpact. Ini bisa sampai ke benua lain, ini bagaimana ceritanya awal mulanya? Awal mulanya salah satunya berkat tayangan CNN juga nih kayaknya. Karena memang banyak orang yang akhirnya melihat track record Istana Yatim Baitul Quro ini di Google atau media sosial, search engine lainnya, mereka mencari tahu apa itu Baitul Quro. Akhirnya orang-orang di mancanegara ataupun di Nusantara juga pun menemukan apa itu Baitul Quro gerakannya. Dan juga produk-produk kami yang terus juga menjadi minat oleh orang-orang yang mungkin menjadi kolektor anyaman bambu itu sendiri, Mas. Ternyata saya awalnya memang pesimis sebetulnya jualan anyaman bambu. Siapa yang mau beli? Karena anyaman ini kan mungkin bisa dikatakan di zaman-zaman sekarang ini jarang orang yang sudah memakai. Ya, karena sekarang udah mungkin serba plastik dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga go green juga sih. Karena saya sebagai pendidik juga ingin menyadarkan masyarakat untuk memakai barang-barang yang mungkin bisa dikatakan lebih aman. Yang ketiga, itu warisan budaya di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, yaitu anyaman bambu. Dan ini mimpi ayah, sampai dikenal oleh orang Australia, mereka mencari, akhirnya ketemu, mereka datang secara khusus dari Australia ke Baitul Quro hanya untuk membeli anyaman bambu dari Parung Panjang, Bogor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini Pak Bupati bangga banget dengan Anda nih. Amin. Halo Pak Bupati, mungkin Anda harus bangga dengan sosok heroes yang satu ini. Warga Parung Panjang loh Pak, perlu diapresiasi. Ini Teh Haya, terakhir di tengah disrupsi media, bagaimana kemudian Anda melihat CNN Indonesia ini ke depannya sebagai tetap yang memberikan konten-konten yang positif, menggaungkan banyak hal-hal positif, tentunya juga gagasan-gagasan lainnya, serta pengakuan dan juga perhatian dari khalayak luas. Seperti apa harapan Anda terakhir? Harapan ayah pribadi kepada CNN, jurnalis yang mulia atau diberkahi ya menurut pandangan agama,
itu adalah jurnalis yang bisa mengedukasi masyarakat. Nah, harapan Ayah teruslah kepada CNN menyiarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang inspiratif, mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, karena itu bagian dari perjuangan untuk negara kita tercinta. Dan itu bisa dilakukan oleh media seperti CNN. Dan Ayah tuh paling hobi nonton CNN. Alhamdulillah. Nonton saya Transmedia. Newsroom nonton ya? Iya. Jadi seneng banget kalau udah lihat tayangan berita seperti itu. Alhamdulillah. Insight to Impact ini ya, benar Insight to Impact. Harapannya terakhir untuk 11 tahun CNN Indonesia? CNN Indonesia terus mengabarkan informasi yang akurat, faktual, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga CNN makin maju. Amin. Dan sukses. Oke. Teh Ayah Susi Damayanti, pendiri Istana Yatim Baitul Quro, terima kasih sudah memberikan banyak sosok inspiratif ya terhadap program CNN Indonesia Heroes, dan program kami tetap berjalan ya begitu ya, tetap akan menggali lagi banyak-banyak sosok-sosok seperti Anda. Semoga ada harapan kemudian di kemudian hari ada yang juga sama seperti Anda begitu ya, menjadi sosok inspiratif. Terima kasih sudah hadir di studio kami di program spesial Hari Ulang Tahun CNN Indonesia Insight to Impact. Teh Ayah Susi Damayanti, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan program spesial 11 tahun CNN Indonesia Insight to Impact akan kembali dengan narasumber lainnya. Siapa dia? Kita akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di program spesial Hari Ulang Tahun CNN Indonesia yang ke-11 tahun, Insight to Impact pemirsa. Tadi saya sudah menghadirkan sosok inspiratif ke hadapan Anda. Nah, pada kali ini kami ajak Anda mengulik behind the scene atau cerita di balik layar dalam peliputan program CNN Indonesia Heroes. Langsung saya sapa rekan saya di sebelah saya sudah hadir sangat ganteng pada hari ini, malam hari ini. Halo, selamat malam. Jojo, begitu ya akrab disapa. Nama aslinya adalah Satrio Adi Wicaksono. Ini reporter handal kami yang kami miliki sampai detik ini. Halo, selamat malam Anda. Selamat malam, Udarano. Bagaimana kemudian bisa Anda ceritakan, tadi kita sudah mendengar ya sosok inspiratif dari Teh Ayah di Parung Panjang. Ya. Bagaimana kemudian awal mulanya merisetnya itu seperti apa? Aktornya bagaimana membuatnya? Oke, jadi Udarano, saya di program CNN Indonesia Heroes ini udah lebih dari setengah dari perjalanan karir saya sebagai jurnalis. Saya menjadi jurnalis di CNN Indonesia sudah 6 tahun, dan 3 tahun saya berkecimpung dengan melakukan riset dan juga melakukan peliputan untuk program CNN Indonesia Heroes ini. Dan memang ada beberapa skema untuk kita mendapatkan cerita-cerita humanis, cerita-cerita inspiratif yang diangkat di program Heroes, bisa melalui kontributor-kontributor kita yang ada di berbagai daerah, tapi saya juga melakukan riset dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya di liputan tentang Teh Ayah di Baitul Quro ini, memang awalnya itu berdasarkan problem base gitu. Saya melihat ada permasalahan apa yang ada di Parung Panjang saat itu, karena saat itu juga di tahun 2024 sedang viral di sosial media. Ada banyak sekali truk-truk pengangkut batu dan juga pasir yang kemudian membuat kerusakan lingkungan di sana, dan dari kerusakan lingkungan itu saya tarik garis lagi untuk melihat apakah itu dampaknya hanya di lingkungan saja atau ada faktor-faktor lain yang kemudian perlu diliput, perlu dibicarakan di media begitu. Dan ternyata selain kerusakan lingkungan, di sana juga ada imbas-imbas lain seperti misalnya kesehatan yang menimpa warga di Parung Panjang, yang menyebabkan banyak laki-laki atau mungkin bapak-bapak produktif yang meninggal di usia muda, dan dampaknya ternyata ke anak-anak mereka yang kemudian menjadi yatim, dan dampaknya lagi sehingga mereka juga kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi riset-riset seperti itu yang saya lakukan di program ini. Program CNN Indonesia Heroes tentu tidak bisa hits, tentu juga dicintai publik tanpa ada orang di balik layar begitu ya. Siapa kemudian sosok yang akal mulanya terbentuk program ini? Bisa diceritakan, mungkin Anda juga salah satu visionernya. Ya, sebenarnya kalau program CNN Indonesia Heroes sendiri kita mengadopsi dari program yang sama untuk CNN Atlanta di Amerika Serikat. Ada program namanya CNN Heroes, dan ketika awal mula CNN Indonesia ada di tahun 2014, 11 tahun lalu, CNN Indonesia Heroes ini sudah menjadi salah satu
signature kali ya, program yang memang sudah menjadi ciri khas dari CNN Indonesia. Dan bahkan sebelum saya masuk ke CNN Indonesia, saya sudah menonton, kemudian juga mengamati program-program CNN Indonesia Heroes, dan pada akhirnya ketika saya bergabung setelah lulus kuliah di tahun 2018 dan bergabung di 2019, saya menjadi bagian dari program CNN Indonesia Heroes itu sendiri. Ada yang mungkin sampai detik ini rasanya sulit untuk dilupakan momen-momen berharga saat liputan yang membuat Anda mungkin menangis ketika mewawancarai mungkin PTC ya, take on cam di layar. Ada tidak kesulitan ataupun mungkin tantangan jadi lapangan? Oke. Mengontrol emosi jangan-jangan juga. Itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya sendiri setiap momen ya, setiap episode itu menguras emosi lah, menguras air mata juga, karena kita harus bisa melihat dan berhadapan langsung dengan narasumber-narasumber yang mungkin kurang beruntung. Mungkin salah satunya mungkin ketika meliput Teh Ayah kita bisa melihat anak-anak yatim yang berjuang dengan proses pendidikannya. Tapi nggak itu saja, banyak sekali narasumber-narasumber kayak misal orang dengan gangguan jiwa, teman-teman disabilitas, atau mungkin orang-orang yang memang membutuhkan untuk disuarakan gitu gagasan-gagasannya. Tapi menurut saya pribadi, kenapa saya kemudian menjadi betah begitu ya di program Heroes selama 3 tahun, karena yang membuat berkesan adalah ketika berhasil membuat liputannya, ketika tayangannya itu bisa ditayangkan, bisa ditonton oleh banyak orang dan berdampak. Jadi banyak orang-orang yang kemudian menolong sosok-sosok Heroes itu, dan di situ ketika mereka mengucapkan terima kasih bahwa saya sebagai jurnalis itu, saya menganggap diri saya cukup berhasil untuk bisa membantu orang. Oke, penyambung lidah rakyat gitu kita ya, ya, terdepan dalam mengabarkan. Terakhir mungkin episode apa yang paling berkesan dan apa lagi yang akan mau digarap? Oke, episode yang paling berkesan itu episode pertama saya liputan waktu itu 3 tahun lalu di 2003. Saya pulang kampung ke kampung saya di Kebumen, Jawa Tengah. Saya mengangkat tema waktu itu untuk penyandang disabilitas, pendidikan khusus untuk disabilitas, karena saya berasal dari komunitas tersebut. Saya juga penyandang disabilitas dan saya berasal dari Kebumen, dan ketika mengangkat sosok Heroes waktu itu namanya Bu Iin, menggagas suatu pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen, dan itu menurut saya sampai sekarang cita-cita saya menjadi jurnalis untuk bisa menyuarakan kelompok-kelompok minoritas yang di mana saya berasal dari situ sudah berhasil begitu menurut saya. Oke, sampaikan kesan-kesan juga di kamera kepada heroes-heroes yang sudah liput. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kesempatan belajar, karena selama 3 tahun ini saya belajar banyak dari sosok-sosok Heroes yang saya liput. Mudah-mudahan pergerakan-pergerakan di akar rumput akan terus ada, dan perjuangan-perjuangan dari teman-teman Heroes yang sudah berhasil kita liput mudah-mudahan akan terus ada dan menginspirasi lebih banyak orang. Dan mudah-mudahan juga untuk kita media CNN Indonesia tetap punya ruang, Daranov, untuk di tengah pemberitaan mungkin karut-marut perpolitikan atau apapun yang ada di negeri ini, tetap ada spot-spot khusus untuk program-program yang menampilkan inspirasi-inspirasi untuk bisa diambil manfaatnya bagi para penonton yang ada di rumah. Dan kita juga ucapkan semoga korban bencana juga tertangani dengan baik begitu. Tentu ada heroes-heroes yang akan turun ke lapangan, relawan-relawan yang kita ucapkan terima kasih atas dedikasinya sejauh ini untuk korban-korban bencana. Kita tentu harapkan badai segera berlalu begitu ya, korban bencana bisa tertangani dengan baik. Terima kasih untuk waktu Anda di studio kami dengan rekan Satrio Adi Wicaksono yang akrab sapa Jojo, produser lapangan, jurnalis program CNN Indonesia Heroes. Luar biasa dedikasi yang Anda berikan kepada banyak-banyak heroes, termasuk Teh Ayah tadi ya sudah berangkat umroh juga bersama suami. Terima kasih untuk waktu Anda Jojo, selamat malam. Assalamualaikum. Dan perbincangan saya tadi dengan Jojo mengakhiri program spesial ulang tahun ke-11 CNN Indonesia Insight to Impact. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini, selama 30 menit tadi. Dan saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.